Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memutuskan Muhammad Rizik Syihab dihukum 4 tahun penjara atas kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk tetap menghukum Muhammad Rizik Syihab selama 4 tahun penjara sesuai dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis ini terkait dengan kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Pasca divonis oleh PN Jakarta Timur, Habib Rizik dan kuasa hukumnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan hari ini PT DKI Jakarta sudah memutuskan, yakni bahwa pengajuan banding yang dilakukan oleh MRS ditolak. Artinya MRS tetap dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tok banding ditolak, PT DKI putuskan Rizik tetap dihukum 4 tahun di BUI di kasus RS Umi Bogor. Hari ini Senin 30 Agustus 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab dalam perkara swab tes RS Umi Bogor. Dengan begitu, banding yang diajukan Rizik dinyatakan kandas dan tetap dihukum 4 tahun penjara. Di pengadilan negeri, oleh penuntut umum dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun. Terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210 Pitsus tahun 2021 PT DKI itu intinya. Kata Humas PT DKI Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan kepada wartawan pada hari Senin hari ini ya. Bagaimana dikutip oleh suara.com ini. Tak hanya Rizik, Pengadilan Tinggi disebut juga menguatkan putusan vonis 1 tahun penjara terhadap menantu Habib Rizik, yakni Habib Hanif Al-Atas dengan dirut RS Umi Andi Tatat. Sementara itu dalam sidang putusan yang digelar PT DKI Jakarta pada pukul 09.00 WIB tadi, tidak dihadiri pihak jaksa penuntut umum atau JPU maupun pihak kuasa hukum terdakwa. Untuk selanjutnya, Binsar mengatakan pihaknya bakal menyampaikan langsung hasil putusan ke PN Jakarta Timur. Pihak JPU maupun kuasa hukum terdakwa disebut masih punya kesempatan mengajukan upaya hukum lainnya. Tentu saja perkara ini nanti akan disampaikan, diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada terdakwa maupun penuntut umum tuturnya. Dan baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak untuk melakukan upaya hukum, yaitu kalau keberatan dengan putusan ini tentu akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sambungnya. Tuh, jadi keputusannya sudah diketok palu oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi Muhammad Rizik Syihab tetap divonis 4 tahun penjara dalam kasus tes swab Umi Bogor. Ini sama putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, kalau Muhammad Rizik Syihab dan pengacaranya merasa tidak terima, tidak puas dengan hasil putusan ini, maka tinggal ada satu lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung akan memutuskan apa? Ya, terserah Mahkamah Agung. Bisa lebih tinggi, bisa sama, bisa lebih rendah, atau bisa menolak. Itu adalah proses hukum yang masih bisa ditempuh oleh Muhammad Rizik Syihab dan para pengacaranya. Nah, sementara itu di luar persidangan terjadi kerusuhan massa. Para pendukung Muhammad Rizik Syihab yang hendak mendekati gedung Pengadilan Tinggi Jakarta dihadang oleh polisi ya karena masih pandemi. Tentu saja ini akan membahayakan bagi warga masyarakat Jakarta dan juga membahayakan bagi mereka sendiri. Namun karena mereka ngeyel, ngotot, maka akhirnya terjadilah bentrok. Ada banyak polisi yang dikabarkan, dilaporkan terluka, dan oleh karena itulah kemudian polisi menghamburkan gas air mata untuk menghalau mereka. Dan belasan dari para pendemo ini diamankan oleh polisi karena mencoba melawan dan susah diatur.
Oke, itu saya kira kabar penting hari ini, hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 terkait dengan putusan sidang Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, terkait dengan demo pendukung Muhammad Rizik Syihab yang ricuh di Komplek Cempaka Putih ini ya, saya baca beritanya dari Detik ini. Demo massa pendukung Habib Rizik Syihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Sejumlah orang diamankan polisi di dekat lokasi gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Beberapa di antaranya ada yang lari ke halte busway di lokasi, sementara beberapa orang terlihat diamankan polisi dan dibawa ke mobil tahanan. Massa tampak berlarian dari arah timur ke arah PT DKI Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi melalui pengeras suara meminta pasukan untuk tetap humanis. Dari pengamatan Detikcom, setidaknya sudah ada 3 orang yang diamankan polisi dari lokasi tersebut. Belum jelas alasan mengapa ketiganya diamankan polisi. Massa pendukung HRS ini datang dari arah timur ke Cempaka Putih. Tadinya mereka mau demo terkait sidang putusan banding kasus suap Habib Rizik di PT DKI Jakarta. Sejumlah polisi terkena lemparan batu di demo pendukung HRS di Jakpus. Ini juga Detik. Demo massa pendukung Habib Rizik Syihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Sejumlah polisi dikabarkan terluka. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Kus Haryanto mengatakan sejumlah anggotanya terluka akibat terkena lemparan batu. Anggota banyak yang terluka saat ini dilempar batu, kata Setio kepada Detikcom hari ini Senin ya. Kericuan itu terjadi di lampu merah Cempaka Putih. Awalnya polisi mencoba membubarkan massa, namun pendukung Rizik justru melempari polisi dengan batu. Setio tidak memerinci jumlah anggotanya yang terluka, namun dia menyebut sejumlah pendukung Habib Rizik kini telah diamankan di Polda Metro Jaya. Untuk diketahui, polisi mengamankan sejumlah pendukung HRS usai kericuan saat menghadiri sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Ada sekitar 15 orang yang diamankan polisi. Ada dibawa ke Polda Metro 15 orang ya, kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Kus Haryanto pada Detikcom. Kayak jadi itu informasi singkat hari ini terkait dengan putusan banding sidang Muhammad Rizik Syihab di PN Jakarta di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Aksi unjuk rasa dari kelompok ini memang nampaknya menjadi upaya andalan untuk mendukung orang-orang, tokoh-tokoh yang dianggap benar menurut mereka, yang dianggap tidak bersalah menurut mereka, yang dianggap tidak pernah salah oleh mereka, sehingga berkali-kali berupaya melakukan unjuk rasa untuk bebaskan HRS, tangkap rezim zalim, dan lain sebagainya. Jadi tentu saja apa yang dilakukan oleh polisi adalah langkah yang benar, sudah tepat, karena ini adalah masa pandemi. Tentu saja tidak mungkin dibiarkan adanya kerumunan massa dalam jumlah besar, apalagi bentuk demo, apalagi di Pengadilan Tinggi Jakarta yang sedang dilaksanakan sidang. Nah, jangankan demo, karena kegiatan-kegiatan yang mengundang massa, kegiatan-kegiatan lain pun masih belum dibolehkan, karena ini masih kondisi PPKM. Terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga Nusantara, jaga NKRI. Bila taufik walhidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.